Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang kembali ke sekolah Ananda semua. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat, Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah Ananda semua. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Ilfika Rahmi untuk belajar pendidikan agama Islam di kelas 4 semester 2 ini. Bagaimana liburnya kemarin Ananda? Menyenangkan? Sangat Menyenangkan menyenangkan, Bu. sekali, Bu. Pergi Nah, main-main kami, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah sekian lama kita libur, sekarang kita kembali kembali lagi ke sekolah dan fokus lagi untuk belajar. Udah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap, Siap, Bu. Baiklah, sebelum kita membaca doa, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Nila Sapitri. Hadir, Bu. Lah, berarti kita jumlahnya 22 orang. Hadir semuanya, Ananda. Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Bagus, berarti semuanya bersemangat ya untuk belajar kembali. Baiklah, Ananda, sekarang kita akan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Silakan, Ananda Dila sebagai ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Baik, Bu. Nah, tempat duduk siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah, Bu. Ya, Alhamdulillah. Berarti kita kalau mau belajar terlebih dahulu, kita harus membaca doa. Doa. Baiklah, Ananda semua. Dahulu atau sebelumnya kita dulu pernah belajar tentang materi, yaitu tentang eh, keberagaman. Nah, jadi waktu itu kita pernah belajar tentang beraneka ragam suku dan bangsa yang ada di Indonesia. Masih ingat anak-anak Ibu yang kemarin pelajarannya atau yang semester yang lalu? Masih, Bu. Jadi materi itu telah berlalu dan sekarang kita masuk materi yang berikutnya yaitu tentang surat At-Tin. Namun sebelum Ibu menyinggung tentang materi, Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan dulu. Nanti siapa yang Ibu sebut namanya tolong dijawab ya Ananda. Coba Devi, jawab pertanyaan Ibu ya Ananda. Apakah Devi sudah pernah mendengarkan atau membaca Quran surat At-Tin? Sudah, Bu. Di mana Devi? Waktu di TK dulu, Bu. Iya, bagus. Berarti kalau Ibu rasa bagi Ananda surat At-Tin ini bukanlah surat yang asing lagi. Mana-mana. Ya, Bu. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan. Sebelum Ibu melanjutkan, kita ice breaking dulu ya Ananda. Masih Ya, ingat Bu. dengan tepuk anak soleh? Ya. Ya. Ya, Bu. Coba Ananda, tadi Ketua Dila ya, pimpin Dila, tepuk anak soleh. Mohon Ananda ke Dila dipimpin tepuk anak soleh. Jadi, Bu, Ya ayo silakan. teman-teman semua, kita tepuk anak soleh. Ikuti ya. Tepuk anak soleh. Ya, semua. Masih semangat dalam belajar? Masih, Masih semangat, Bu. Tidak ngantuk kan? Semangat, Bu. Bu. Hari Iya. pagi baru, Bu. Untuk capaian pembelajaran, coba dibaca Ananda Nona Marlina. Ya, Bu. Silakan dibaca Capaian untuk capaian. pembelajaran peserta didik memahami beberapa surah pendek, ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya, Sudah, bagus. Terima kasih Ananda Nona. Tepuk Ya, tangan Bu. untuk Nona dulu. Kita kasih semangat. Kemudian kita lanjut tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Saya, Bu, tujuan pembelajaran, Bu. Nah, coba Devi bacakan. Bu,
Ya, Bu. Silakan dibaca. Tujuan pembelajaran. Ya, 1. Membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. ya, 2. Peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan tajwid, hukum bacaan nun sukun atau tanwin dengan tepat. Sudah, ya. Bu. Bagus. Terima kasih Nana Devi. Tepuk tangan untuk Devi. Ya, kita tetap semangat. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan. Di sini Ibu akan nanti membagi beberapa poin tentang pelajaran kita hari ini, mulai dari membaca surat At-Tin, kemudian hukum tajwid, nun sukun atau tanwin. Di sini kita akan menyinggung tentang ikhfa hakiki dan izhar halki, karena kita batasi. Tidak semua tajwid yang kita bahas di sini. Namun sebelumnya, apakah ada Ananda yang pernah atau yang tahu apa itu ikhfah dan apa pula itu izhar? Coba satu orang bersuara. Siapa Bu. yang bisa? Ya, coba Milhasana. Ya, Bu. Silakan Milhasana, yang mana yang mau dijelaskan, yang mau dijawab? Kalau izhar artinya jelas, Bu. Sebelum Ibu yang membaca, Ibu ingin satu orang perwakilan dari Ananda. Coba yang belum bersuara, siapa yang mau membaca? Ya, Bu. Ya, coba Ika, Ananda Ika. Silakan dibaca ya Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Sadaqallahul azim. Sudah, Bu? Iya, bagus Ananda Ika. Kita berikan lagi plus untuk Ananda Ika. Alhamdulillah. Jadi, setelah Ibu perhatikan dari tadi, sepertinya surat At-Tin ini bukanlah surat yang asing bagi Ananda semua. Namun tentu kita perlu nanti membahas apa ilmu tajwidnya. Namun Ibu akan membaca surat At-Tin ini untuk lebih jelasnya lagi sesuai dengan ilmu tajwid. Silahkan didengarkan dengan baik ya Ananda. Siap, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Ananda, demikian cara membacanya sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Tadi Ananda Bu yang membaca sebelumnya juga bagus bacanya. Sudah sesuai dengan tajwid. Namun Ibu menguatkannya lagi. Kita lanjut. Berikutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum nun mati atau tanwin yang terdapat di dalam surat At-Tin. Jadi yang pertama namanya ikhfa hakiki, yang kedua namanya izhar halki. Ini ikhfa hakiki itu hurufnya ada 15, jadi salah satu apabila bertemu dengan nun mati atau tanwin nanti ada salah satu huruf yang 15 tadi namanya ikhfa hakiki. Di sini Ibu kasih contoh satu saja. Al-insan. Di sini ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf sin. Itu namanya ikhfa hakiki. Nah, lanjut. Tadi Ibu tadi menanya kepada Ananda Yulia Fatma. Coba izhar halki. Coba Ananda Yulia Fatma, izhar halki itu Izhar halki itu ada 6, Bu. ya, coba sebutkan. Ain, ha, ghain, kha, a, dan ha. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Yulia Fatma. Pintar anak-anak Ibu semuanya ya. Mungkin barangkali udah pernah belajar di TPQ atau di surau mungkin. Atau dulu waktu sebelumnya pernah Ya, belajar. Bu. Belajarnya di tempat ngaji.
Bagus, alhamdulillah, luar biasa. Jadi Ibu tegaskan lagi bahwa izhar halki ini adalah izhar artinya menjelaskan. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang enam. Apa saja dia? Boleh terbalik dari yang disebutkan oleh Ananda Fatma tadi ya. Kita tidak harus berurutan. Kalau har. Bacaannya jelas. Di sini Ibu kasih contoh satu saja. Ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf apa, Nanda? Huruf ghin, Huruf Bu. ain, Ibu. Huruf ghain. Ya, Huruf bagus. ain. Jadi huruf ghain Baik, Bu. termasuk salah satu huruf izhar yang enam. Nah, jadi Ananda untuk sekarang hukum tajwid dari Iqfa Hakiki, kemudian Ishar Hakiki, tadi sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu kasih contoh satu. Untuk sementara lalu Ibu mau bertanya, sudah paham Ananda sampai di sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, bagus. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut tugas kelompok? Sudah paham, Bu. Udah Iya, paham, Bu. bagus. Berarti Ananda semuanya sudah paham. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Tadi kan Ibu sudah jelaskan, ini tadi sudah Ibu sampaikan ya, kita lanjut aja. The next, sebentar lagi. Nah, ini dia. Ibu sudah berikan kepada Ananda LKPD-nya. Di sini ada beberapa buah atau butir soal. Untuk kelompok satu, coba dengarkan nama-namanya dulu. Nona, Deswita, Ilma, Febrina, Nila, dan Ade. Berikan dengan baik, Ibu kasih waktu 15 menit. Kita kerjakan dari sekarang. Ananda? Udah, Udah, Bu. Bu. Nah, alhamdulillah kita mulai saja. Untuk presentasi kita mulai dari kelompok 1. Ketuanya Nila Sapitri. Silakan Bu. maju ke depan. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini hasil diskusi dari kami kelompok 1 tentang Quran Surah At-Tin. Yang pertama, Surah At-Tin termasuk ke dalam surah Makiyah. Itu Bu hasil Terus. diskusi dari kelompok 1, Bu. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baiklah Ananda semua. Tadi kelompok 3 yang diwakili oleh Ananda Tony telah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kita bersama. Bagaimana menurut yang lain? Apakah jawabannya sudah benar? Benar, Bu. Ya, Bu. Ya, Benar, Bu. bagus. Jadi, dari 3 kelompok yang tampil tadi, Ibu berikan penilaian untuk kelompok 1, nilainya adalah 100. Tepuk tangan dulu. Hore. Kelompok 2 nilainya juga 100. Tepuk tangan. Hore. Kelompok 3 nilainya adalah juga 100. Yeay. Hore, Ya. 100 semua. Hore. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar makasih, biasa. Bu. Iya, Ibu sangat senang sekali karena Ananda bisa paham, bisa mengerti dan bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar dan bisa berdiskusi dengan temannya dengan baik dan bisa saling bekerja sama. Itu yang sangat Ibu harapkan sekali. Kenapa? Karena kita harus selalu bekerja sama dalam hal kebaikan, kemudian saling tolong menolong, kemudian kita harus saling menguatkan satu sama lain. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan dari hasil diskusi tadi. Ibu akan memberikan kesimpulan di antaranya yang pertama, bahwasanya dalam membaca Al-Quran surat At-Tin khususnya dan membaca Al-Quran pada umumnya, kita harus memahami ilmu tajwid yang ada terkandung di dalamnya. Kalau di sini kita batasi yaitu
tentang izhar haki dan ikhfa hakiki. Jadi, kalau kita membaca tidak sesuai dengan ilmu tajwid, nanti bacaannya akan melenceng atau tidak tepat dan akan salah maknanya. Jadi itulah perlunya kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian Ya, kesimpulan yang kedua, di dalam membaca Al-Quran ini, tentunya kita harus dalam keadaan yang suci atau bersih. Jadi ini Ibu tambahkan ya dari yang tadi. Maksudnya adalah kalau kita mau belajar membaca Al-Quran, usahakan kita terlebih dahulu mengambil wudhu. Atau ya, ada Ananda yang seperti itu kalau membaca Al-Quran di rumahnya atau di surau? Kadang-kadang Ada, ada, Bu. Oh, bagus. Ada, Bu. Nah, Baru dulu. ya, kadang-kadang lupa, bagus. Bu. Saya di rumah, Bu, kalau sama Bunda baca Al-Qur'annya berwuduk dulu, Bu, Bu. di rumah, Bu. Iya, pintar Ananda ya. Itulah yang Bu Ibu belajar di ucapkan. MTA, Bu. Iya. Nah, jadi itulah tentang penguatan kita hari ini. Nah, namun sebelum Ibu lanjut hal yang berikutnya, coba satu orang, siapa yang bisa menyimpulkan sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, atau boleh berbeda versinya. Yang penting intinya adalah tentang membaca surat At-Tin sesuai dengan maharijal huruf atau tajwid yang benar. Ayo, siapa yang bisa mengulangi lagi kesimpulannya? Saya, Bu. Coba Ananda Devi. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, maka saya dapat simpulkan kalau membaca hukum Al-Quran itu harus sesuai dengan hukum tajwid. Ada beberapa hukum tajwid yang ditemui tadi. Yang pertama izhar. Hurufnya ada 6. Alif, ha, ko, ain, yin, ha. Kemudian ikhfa. Hurufnya ada 15, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga idgham. Nah, itu Bu, dua hukum tajwid yang ditemukan tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, bagus Ananda Devi. Tepuk tangan untuk Ananda Devi. Ya, alhamdulillah luar biasa. Baiklah Ananda, kita hari ini sudah membahas tentang materi membaca Quran surat At-Tin secara benar sesuai dengan ilmu tajwid yang ada di dalamnya. Jadi nanti kalau kita sudah belajar tajwidnya, tentu kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Ananda sudah tahu ilmunya, jadi harus kita amalkan. Kenapa? Ilmu itu harus diamalkan. Kalau tidak nanti dia akan menuntut kepada kita. Tapi kalau kita amalkan, insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi kita. Dan apalagi kita bagikan kepada orang lain. Akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, kalau kita ada ilmu yang bermanfaat, yang pernah kita berikan kepada orang lain di dunia ini, amalnya akan tetap. Apa yang bisa menyimpulkan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, atau boleh berbeda versinya. Yang penting intinya adalah tentang membaca surat At-Tin sesuai dengan maharijal huruf atau tajwid yang benar. Ayo, siapa yang bisa mengulangi lagi kesimpulannya? Saya, Bu. Coba Ananda Devi. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, maka saya dapat simpulkan kalau membaca hukum Al-Quran itu harus sesuai dengan hukum tajwid. Untuk persiapan materi untuk minggu depan. Paham Ananda semua? Baiklah, jadi hari ini Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan Ananda? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak, berdemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.